Halo Sobat Penyatir, baru-baru ini peluncuran AI DeepSeek Cina secara cepat digembar-gemborkan membuat perusahaan AI barat merugi besar-besaran. AI DeepSeek Cina ini diklaim lebih cepat, lebih efisien, dan dengan biaya pengembangan yang berkali-kali lipat lebih murah daripada berbagai AI buatan barat. Namun karena penyatir suka meme, pasti tahu dong. Iya, muncul di berbagai platform meme tentang AI DeepSeek Cina ini yang tidak bisa menjawab apa sebenarnya yang terjadi pada lapangan Tiananmen 1989. Mengapa AI Cina tidak bisa menjawabnya? Kenapa disensor, boy? Untuk itulah mari kita bahas ya, Tir. Itu orang kenapa hadang tembang sama ngadu banteng kah? Tragedi Tiananmen 1989 atau juga dikenal dengan pembantaian Tiananmen 1989 mungkin adalah salah satu sejarah kelam negara kokoh Xi Jinping yang disembunyikan. Diperkirakan dalam insiden tersebut, menurut data dari Palang Merah China, lebih dari 2.600 orang yang kebanyakan mahasiswa tewas oleh pasukan pemerintah China. Anjir, yang harusnya mengayomi malah bersana sini. Lah, aku malah mirip di sini. Sedangkan menurut para mahasiswa yang berdemonstrasi, lebih dari 7.000 rekan-rekannya dikabarkan tewas dalam peristiwa itu. Kira-kira kenapa pemerintah China sebegitu teganya terhadap mahasiswanya? Oke, jadi gini ya, Tir. Bermula pada awal tahun 1980-an, naiknya Deng Xiaoping menggantikan kakek Mao Zedong sebagai penguasa China. Dalam masa jabatannya, Deng Xiaoping menerapkan kebijakan apa yang dikenal sebagai reformasi ekonomi dan keterbukaan, yang mengubah China dari pasar ekonomi terpusat atau terencana menjadi pasar terbuka ekonomi sosialis. Secara cepat, kebijakan baru Deng Xiaoping itu membuat China bisa dikatakan berkembang pesat dan sangat menguntungkan China. Namun, kebijakan tersebut menguntungkan sebagian kecil orang dan sangat merugikan orang lain. Selain itu, kebijakan tersebut juga melarang kebebasan pers, demokrasi, proses hukum yang tidak jelas, dan pembungkaman kebebasan berbicara. Kebijakan itu hanya menguntungkan kaum pemerintahan, menyebabkan korupsi besar-besaran, inflasi, nepotisme, dan pemerintahan yang dinilai terlalu otoriter. Nah, karena tindakan tersebut, pada tahun 1986, seorang profesor astrofisika China bernama Fang Lizhi dari Universitas Princeton AS kembali ke China. Setelah kembali, ia melakukan berbagai tur ke berbagai universitas China, berbicara tentang kebebasan, hak asasi manusia, dan menganggap pemerintah terlalu otoriter. Fang Lizhi juga merupakan bagian dari komunitas intelektual elit yang menganggap kemiskinan dan keterbelakangan China serta bencana revolusi kebudayaan adalah akibat langsung dari sistem politik otoriter China dan ekonomi terpusat yang terlalu kaku. Ia menyerukan kepada mahasiswa bahwa satu-satunya jalan untuk menangani masalah tersebut adalah reformasi politik. Secara cepat, pendapat Fang Lizhi tersebut menyebar ke seantero negeri. Deng Xiaoping yang kala itu memegang kuasa menyatakan bahwa pandangan Fang Lizhi itu terlalu memuja gaya hidup barat, kapitalisme, dan sistem multipartai yang dinilai merusak ideologi sosialis Cina, nilai-nilai leluhur, dan kebudayaan China. Selain itu, politikus lain bernama Hu Yaobang juga seringkali melakukan kritik-kritik pedas terhadap pemerintah China, pro-demokrasi, dan mendukung kebebasan berbicara. Yang padahal, Hu Yaobang ini sangat dekat dengan Deng Xiaoping kala itu.
dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis China. Namun, dialah satu-satunya yang terkenal memiliki pendapat yang berseberangan dengan pemerintah China. Akibat berbagai kritiknya, Hu Yaobang dicopot jabatannya pada tahun 1987. Namun setelah itu, masih terus melakukan berbagai kritik terhadap pemerintah China. Puncaknya, pada tanggal 15 April 1989, Hu Yaobang dikabarkan meninggal dunia secara tiba-tiba dan telah digantikan oleh tokoh politik Zhao Ziyang yang memiliki pendapat pro-pemerintah. Kematian Hu Yaobang dikaitkan dan dicurigai ulah pemerintah yang tidak senang dengannya. Pada saat pemakamannya, mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat berbondong-bondong mengantarkannya dengan jumlah yang sangat masif. Mahasiswa juga berbondong-bondong menyerbu lapangan Tiananmen untuk meminta kejelasan atas kematian Hu Yaobang. Namun, Perdana Menteri Li Peng kala itu gagal ditemui dan tidak memberi penjelasan apapun. Nah, karena curiga dan kecewa, para mahasiswa akhirnya melakukan berbagai tindakan termasuk mogok makan, meninggalkan kampus dan terus melakukan berbagai demonstrasi. Atas tindakan para mahasiswa tersebut, sebuah surat kabar harian China People's Daily pada tanggal 26 April 1989 menuduh para mahasiswa merencanakan kekacauan dan pemberontakan. Pernyataan surat kabar tersebut membuat mahasiswa marah besar. Dan pada tanggal 27 April, sehari setelah rilisnya surat kabar itu, lebih dari 50.000 mahasiswa di Beijing beramai-ramai turun ke jalan dan menuntut surat kabar itu dan pemerintah untuk menarik pernyataan itu. Pada tanggal 4 Mei 1989, sekitar 100.000 mahasiswa dan pekerja kembali melakukan parade unjuk rasa di Beijing. Ia meminta pemerintah memberikan kebebasan pers, pro-demokrasi dan menginginkan dialog terbuka antara pemerintah dan perwakilan dari mahasiswa. Mirip demo DPR di negara aneh, Bang. Keinginan mahasiswa tersebut ditolak mentah-mentah oleh pemerintah. Kemudian pada tanggal 13 Mei 1989, ribuan mahasiswa kembali beramai-ramai menyerbu lapangan Tiananmen. Mereka juga melakukan berbagai tindakan ekstrem yang membahayakan diri, seperti mogok makan, meminta pemerintah menarik tuduhan yang ditulis surat kabar People's Daily, dan menginginkan pembicaraan terbuka dengan pemerintah namun gagal. Namun, para mahasiswa tidak menyerah. Diperkirakan pada saat itu, aksi demonstrasi tersebut menyebar ke sekitar 40 kota di China. Akibat demonstrasi yang tak kunjung mereda, akhirnya pada tanggal 20 Mei 1989, Dewan Negara mengumumkan darurat militer. Mirip aku harus Bang. Dan mengerahkan sekitar 300.000 tentara ke Beijing. Cara cepat pengerahan tentara tersebut menyebabkan kerusuhan di mana-mana. Dan puncaknya, setelah pertemuan para pemimpin Partai Komunis China pada tanggal 1 Juni, akhirnya diputuskan untuk segera membersihkan para pendemo yang tak kunjung meninggalkan lapangan Tiananmen itu. Puncaknya, pada tanggal 3 hingga 4 Juni, pemerintah menyerukan untuk menjauh dan meninggalkan lapangan Tiananmen. Malah pihak-pihak kampus berbalas dengan menyerukan untuk segera berkumpul di lapangan Tiananmen. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang baik dari pihak mahasiswa, militer, dan berbagai kalangan masyarakat menyerbu lapangan Tiananmen pada hari itu. Terjadi kerusuhan hebat, tentara menggunakan persenjataan, kendaraan tempur, bahkan tank untuk meredam demonstrasi tersebut. Sementara itu, para demonstran juga melempari petugas dengan batu yang menyebabkan pasukan militer membalas menembak membabi buta. Bahkan, saking parahnya, pasukan militer menggunakan peluru hollow point yang sebenarnya dilarang hukum internasional dalam perang sekalipun. Akibat insiden tersebut, seperti yang sudah disebutkan, menurut Palang Merah China, lebih dari 2.600 orang tewas, sementara mahasiswa menyebutkan lebih dari 7.000 rekannya tewas dalam insiden tersebut. Sisa-sisa pembersihan terus dilakukan hingga tanggal 5 Juni.
Nah, dan salah satu gambar yang paling terkenal adalah sebuah foto dan video seorang pria berkemeja putih yang tidak diketahui identitasnya sedang menghalang laju tank Type 59 milik China. Pria tersebut dengan penuh percaya diri dan menenteng entah mie ayam ke batagor ke menghalau laju tank itu, bahkan menaikinya. Foto tersebut menjadi sangat terkenal, bahkan dijuluki sebagai Tankman. Selain itu, diperkirakan lebih dari 1.602 orang yang dinilai sebagai dalang utama insiden tersebut di penjara. Dan menurut media BBC, tahanan terakhir dibebaskan pada bulan Juli 2014. Akibat insiden tersebut juga menyebabkan China mendapatkan berbagai sanksi ekonomi dan kecaman dari dunia internasional. Mungkin karena itulah pemerintah China menutup-nutupinya. Pantesan Adipsik nggak bisa jawab, Bang. Haiya, kalau berani jawab nanti ditempel yang dongfeng, tir. Terima kasih sudah menonton video ini, dan seperti biasa, salam penyatir handal. Haiya, ada yang mau ngutang, weh. 我在北京